Halo Stepeba, selamat bergabung di SMPN 4 Madiun Official dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini Breni dengan senang hati akan menemani kalian dalam belajar yang mana dalam kesempatan ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk Stepa hebat kita yang ada di kelas 7 semester ganjil. Stepa hebat, materi kita kali ini yaitu greeting and parting, yaitu salam pembuka dan salam perpisahan. Oke Stepa hebat, mari kita ikuti pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh Miss Rita. Terima kasih Ibu Reni atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SMPN 4 Madiun Official. Hi everyone, how are you today? I hope you are in a good condition. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Anak-anak, walaupun saat ini kita lagi mengalami pandemi, ya, Bu Rita harapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Karena apa? Supaya imun kalian tetap sehat, ya. Okay, today we will learn about greeting and parting. Jadi hari ini kita akan belajar tentang greeting and parting. What is greeting and parting? Apakah itu greeting and parting? Yaitu greeting artinya adalah salam pembuka atau sapaan. Dan parting itu adalah salam penutup atau perpisahan. Mari kita lihat. Greeting itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah formal, di mana sapaan ini biasanya digunakan untuk sapaan yang umum. Seperti ya, kita lihat di situ formal greeting. Apa saja kata yang digunakan dalam formal greeting? Good morning. Respon itu adalah balasan atau jawabannya selamat pagi, yang artinya selamat pagi tadi. Kemudian good afternoon, responnya good afternoon, yang artinya adalah selamat siang. Kemudian good evening, responnya adalah good evening, di mana artinya adalah selamat sore. Nah, yang terakhir adalah good night. Responnya adalah good night, yang artinya adalah selamat malam. Nah, di good night ini bisa masuk juga nanti ke parting, yaitu di salam perpisahan. Jadi good night itu tidak hanya dipakai saja greeting, tapi bisa juga untuk dipakai dalam parting. Next. Kemudian yang kedua, greeting itu adalah greeting informal. Jadi informal itu sapaan yang digunakan di sini biasanya bisa kalian bersama dengan teman kalian. Hi, responsesnya yaitu jawabannya hi, yang artinya hi. Kemudian hello, responnya adalah hello, meaningnya yaitu artinya hello. Yang ketiga, how are you? Responnya adalah I'm fine. Artinya how are you itu bagaimana kabarnya. I'm fine itu responnya yang artinya adalah baik-baik saja. Next, how is life? Ya.
How is life itu artinya adalah bagaimana kabarnya. Responnya nanti di situ bisa not bad, thanks. Baik-baik saja. Ya, berarti itu not bad itu tidak baik ya, dalam keadaan tidak baik. Kemudian terima kasih. Yang kelima yaitu how do you do, yang artinya apa kabar. Nah, itu responsesnya adalah balasannya sama ya. How do you do? Next, how is everything with you? Bagaimana kabarmu? Nah, di sini pretty well. Thanks, saya baik-baik saja, terima kasih. Selanjutnya, how are you doing? Sama juga artinya, bagaimana kabarmu? I am very well, thanks. Responnya itu tadi, saya baik-baik saja, terima kasih. Nah, selanjutnya yang informal greeting, nice to meet you, senang berjumpa dengan Anda. Ya, di situ. Responnya, nice to meet you too, senang juga berjumpa dengan Anda. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ya. Yang kedua itu leave taking atau parting, yang artinya tadi adalah salam perpisahan atau berpamitan. Sama halnya dengan ungkapan perpisahan atau pamitan itu juga terdiri dari dua, bisa formal dan informal. Yang formal parting, yang Burita katakan tadi bahwa good night itu bisa digunakan pertama untuk greeting, bisa juga untuk parting. Good night, responnya sama, good night yang artinya adalah selamat malam. Nice to see you, senang berjumpa denganmu. Responnya, nice to see you too, senang juga berjumpa dengan Anda. Kemudian, it's nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Responnya adalah nice to meet you too, senang juga berjumpa dengan Anda. Yang terakhir bisa goodbye, yang artinya selamat tinggal. Responnya adalah goodbye, selamat tinggal. Next. Kemudian yang informal partings di sini adalah bye, yang artinya selamat tinggal. Responnya adalah bye, selamat tinggal juga. Bye-bye, responsesnya adalah bye-bye yang meaningnya selamat tinggal. See you later, selamat ya, sampai jumpa lagi. See you, sampai jumpa. Kemudian see you tomorrow, sampai ketemu besok. See you, sampai ketemu. Nah, selanjutnya ada good luck, semoga berhasil. Responnya adalah thank you, terima kasih. Take care, hati-hati di jalan. Responnya you too, kamu juga. Nah, anak-anak, jadi di sini itu tadi kita bisa tahu penggunaan dari greeting dan parting. Sama, greeting itu ada dua juga tadi, bahwa ada formal greeting dan informal greeting. Parting di salam perpisahan juga ada formal parting, kemudian ada informal parting. Nah, bisa kalian mengetahui bagaimana toh Bu kita mengucapkan good morning, good afternoon, evening, night, itu bagaimana jamnya atau time-nya, bisa kalian lihat di sini. Nah, if you say, ya, jika kalian ingin mengatakan good morning, selamat pagi, itu digunakan dari jam ya 12 lebih 1 tengah malam sampai jam 12 siang. Kemudian if you want to say good afternoon, kalau kalian ingin mengucapkan selamat siang, itu digunakan dari setelah jam 12 siang sampai jam 6 sore. Kemudian if you want to say good evening, digunakan dari ya, jika kalian ingin mengucapkan selamat sore,
itu digunakan dari jam 6:01 sore sampai jam 9 malam. Jadi yang kalian gunakan itu nanti good evening. Next, good night, selamat malam. Digunakan untuk mengucapkan selamat berpisah atau selamat tidur. Ya, jadi good night itu if you want to go to sleep and then you can say good night. Next ya, apa toh Bu artinya PM itu NIM? Di situ bisa kalian lihat, PM itu artinya post meridium. Jadi di situ dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau di Indonesia itu menggunakan jamnya 13 bisa berarti jam 1, 14 berarti jam 2. Kalau di luar negeri itu tidak menggunakan sistem jam 13.14. Jadi sistemnya PM malam, IM itu siang ya. Next, IM anti meridium dari jam 24 berarti jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang ya di situ. Di Indonesia yang saya bilang tadi menggunakan sistem jamnya itu 24. Sedangkan di Inggris atau di Amerika menggunakan sistem 12 jam dengan menggunakan tadi IM dan PM. Nah, bagaimana itu supaya kalian bisa membedakan mana yang untuk malam dan mana yang untuk siang. Nah, sampai di sini kalian mengerti apa itu greeting dan parting, bagaimana kalian ingin mengucapkan good morning, afternoon, evening dan night sesuai dengan waktu yang kita pelajari. Nah, perhatikan di sini berikutnya. Nah, di sini ada contoh atau dialog greeting and leave taking ya. Contoh greeting di sini, teacher, good morning students, selamat pagi anak-anak. Ibu gurunya menyapa seperti itu. Kemudian respon dari students, muridnya, good morning miss, teacher, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Students merespon atau menjawab, we are fine, kami baik-baik saja. And you, dan kamu, teacher, menjawab fine too, kami baik-baik juga. Nah, di mana good morning student di sini menunjukkan bahwa ini menggunakan greeting ya. Greeting yang dalam bentuk apa tadi? Formal greeting. Kemudian good morning miss di situ adalah responnya. How are you today itu bisa juga greeting yang dimana tadi menggunakan informal greeting. Nah, contoh yang kedua di sini contoh dari leave taking atau salam perpisahan. Denny and Ellie di sini ya. Denny, hi Ellie, artinya bahwa hi Ellie. Ellie merespon, hello Denny. Hello Denny. Denny, how are you doing? Bagaimana kabarmu hari ini? Ellie merespon, pretty well. Baik-baik saja. By the way, where are you going? By the way itu bagaimana? Where are you going? Kemana kamu akan pergi? Denny merespon lagi. I'm going to Sentani swimming pool. Saya akan pergi ke kolam renang Sentani. Will you join me, El? Maukah kamu bergabung denganku, El? Ellie di sini menjawab, oh sorry, I must have my mom in the market. Oh maaf, saya harus membantu mamaku di supermarket. Kemudian Denny menjawab lagi, it's okay El, see you next time. Nah, see you next time berarti sampai jumpa minggu berikutnya. See you, have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa
ada see you next time. Nah, responnya see you. Di situ sudah menunjukkan bahwa itu salam perpisahan. Oke, next. Yang kedua itu adalah ungkapan thanking dan apologizing. Apa itu thanking? Thanking itu adalah sama juga ungkapan gratitude, di mana ungkapan untuk kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, mungkin karena orang lain sudah membantu kita ya. Kemudian apologizing itu adalah ungkapan minta maaf. Sama juga apologizing itu bisa dikatakan expressing sorry ya, bisa itu. Nah, kita bahas satu persatu di sini apa saja yang digunakan untuk expression of thanking atau gratitude. Yang ungkapan terima kasih di sini biasanya yang digunakan adalah thank you, terima kasih, thanks ya. Kemudian thank you for helping, terima kasih untuk bantuannya. Me bring this book, membawakan buku ini. Thank you very much, terima kasih banyak. Thanks a lot, sama juga artinya ya. Many thanks juga terima kasih banyak. Responnya ada di sampingnya itu tadi, yaitu you are welcome sama-sama. Don't mention it juga sama-sama. That's right, itu benar. It's my pleasure, not at all, and I am glad you like it. Ya. Jadi intinya di sini bagaimana toh kita itu bisa mengucapkan terima kasih kalau kita sudah dibantu sama orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini contoh berikut ini, example expressing of thanking atau expressing gratitude. Lily and Tina. Lily, Tina, may I borrow your dictionary? Tina, bolehkah saya meminjam kamusmu? Tina merespon, of course Lily, here you are. Tentu saja Lily, ini silahkan. Lily, thank you, terima kasih. Tina merespon, you are welcome. Di mana yang menunjukkan expressing of thanking di sini, yaitu bisa dilihat di situ ya. Thank you, terima kasih karena apa? Tina sudah meminjam kamus. Ya, jadi di sini ungkapan terima kasih yaitu thank you, di mana karena Lily tadi ya, may I borrow your dictionary, meminjamkan kamusnya. Kemudian respon di situ ada you are welcome, yaitu sama-sama. Nah, itu contoh dari expressing of thanking. Berikutnya adalah expression of apologizing atau sorry, ungkapan minta maaf. Apa saja yang digunakan dalam ungkapan perminta maafan di sini? Yang pertama di situ ya, I'm sorry, maafkan saya atau maafkan aku. Never mind, itu adalah responnya, tidak apa-apa, tidak masalah begitu. I would like to apologize to you. Ya. Maukah kamu memaafkanku? That's right. Ya, saya memaafkanmu. Di situ adalah responnya. Kemudian berikutnya, I'm sorry for coming late, sir. Maaf untuk saya datang terlambat, Pak. It's alright, itu responnya. Ya, tidak masalah. Next, selanjutnya, please forgive me for my mistake. Tolong maafkan untuk kesalahanku. Ya. I doesn't matter. Ya. Tidak ada masalah. Atau no problem juga bisa ya, bisa untuk merespon itu tadi.
Kemudian selanjutnya menggunakan I am really sorry for disturbing you. Saya benar-benar minta maaf ya sudah mengganggumu. Bisa dijawab never mind, tidak apa-apa, no problem juga bisa, atau it's right juga bisa. Next, pardon me for not coming on your party. Maafkan aku tidak bisa datang di pestamu. Ya. Responnya bisa never mind. Oh, tidak apa-apa, it's okay. Ya, itu adalah respon. Jadi itu tadi ungkapan apologizing atau ungkapan perminta maaf ya, perminta maafan. Kemudian yang di sebelah kanannya itu tadi adalah responnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini ya. Contohnya example of apologize ya. Contoh dari dialog apologize, perminta maafan. Imam and Sultan ya, Imam mengatakan pada Sultan, Sultan, can you lend me your calculator? Sultan, bisakah kamu meminjam kalkulatorku? Nah, Sultan merespon di sini, I'm sorry Imam, I'm still using it. Maafkan saya Imam, saya masih menggunakannya. Imam kemudian menjawab, that's okay, I'll borrow another. Tidak apa-apa, meminjam yang lain. Jadi di situ itu tadi di mana ya yang menunjukkan tentang expressing apologize, yaitu ekspresi atau ungkapan perminta maafan. Dari itu tadi percakapannya Sultan bisa dilihat, sorry Imam, I'm still using it. Maafkan saya Imam, saya masih menggunakannya. Jadi di sini tadi Imam mau meminjam kalkulatornya Sultan, sedangkan Sultan di sini masih menggunakannya. Imam merespon, that's okay, I'll borrow another. Tidak apa-apa, saya akan meminjam yang lain. Jadi di chapter 1 ini tadi kalian sudah mempelajari subbab 3. Yang pertama itu ada greeting, salam pembuka atau sapaan, kemudian leaving, salam perpisahan. Kemudian yang selanjutnya tadi kalian bisa belajar tentang expressing gratitude atau ungkapan tentang terima kasih. Dan selanjutnya tadi ada expressing apologize atau sorry, ungkapan terima kasih atau ungkapan perminta maafan. Nah, kemudian sudah ada juga di situ tadi contoh-contoh yang bisa kalian pelajari ya. Cukup sekian materi yang sudah disampaikan Bu Rita. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa mentaati prokes ya. Dan thank you your attention and see you next time. Oh ya, satu moto dari saya yaitu study hard, work hard and learn sincerely, yang artinya bekerja keras, belajar keras dan belajar ikhlas. Thank you, see you next time. Oke, terima kasih Miss Rita Darmayanti SS yang sudah mendampingi kita untuk belajar mengenai apa tadi greeting and parting, dan juga tadi Miss Rita juga sudah menambahkan mengenai thanking and apologizing. Jadi di situ nanti kalian bisa memanfaatkan untuk belajar apa ya, berbahasa Inggris dengan baik. Oke, stay hebat. Materi-materi yang sudah disampaikan oleh Miss Rita tadi, Burani berharap kalian bisa menerapkannya dan juga bisa memahaminya dengan baik sehingga akan bermanfaat buat kalian. Stay hebat. Jangan lupa like and subscribe SMPN 4
official, sehingga nanti kalian akan mendapatkan materi-materi dan informasi-informasi yang menarik tentang SMPN 4 Madiun. Oke, kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Rita untuk tetap menjaga diri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan juga kalian harus tetap menjaga imun. Stay hebat. Dalam kesempatan ini kita harus tetap menjaga kesehatan, tingkatkan imun, tetap beraktivitas, dan luangkan waktu untuk tetap belajar, serta tetap semangat, raih prestasi, stay hebat. Oke, see you next time.